2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita akan melaksanakan micro teaching dengan judul cara menjalankan MySQL di dalam database pemrograman. Perkenalkan dulu, nama saya Firman Aulia, tempat tanggal lahir Jakarta 26 Oktober 1994, alamatnya di sini Jakarta Utara. Pendidikan terakhir S1 Sistem Komputer di Universitas Tarumanagara. Nomor handphonenya tertera, emailnya ini ya, computerscience_03@yahoo.com. Ya, dalam masa pandemi ini kita jangan lupa untuk menerapkan namanya protokol kesehatan ya, Ren. Karena kan ini namanya Randy, ya, Randy Fadila. Kebetulan dia sekarang kelas 12 di SMK Jakarta Pusat 1 ini. Jangan lupa protokol kesehatannya. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun, jangan bersalaman, menggunakan disinfektan, jangan berkerumun, dan tetap physical distancing. Ini judul kompetensinya yaitu cara menjalankan perangkat lunak SQL yang ada di database programmernya. Judul kompetensinya menggunakan SQL, kode unitnya J6201 000202. Nah, ini judul micro teachingnya, cara menjalankan perangkat lunak SQL, kriteria kerjanya. Perangkat lunak aplikasi SQL dijalankan, elemen kompetensinya mempersiapkan perangkat lunak aplikasi data deskripsi atau SQL. Kemudian kompetensinya menggunakan SQL, program pelatihannya namanya database programmer, analisis kebutuhan pelatihannya training need analysis atau TNA. Tujuannya itu peserta kompeten memasang perangkat lunak aplikasi SQL sesuai prosedur, menjalankan perangkat lunak aplikasi SQL sesuai dengan prosedur. Manfaatnya, setelah mengikuti pembelajaran ini secara lengkap, diharapkan peserta memiliki kemampuan dalam memasang perangkat lunak aplikasi SQL dan menjalankan perangkat lunak aplikasi SQL sesuai dengan prosedur. Nah, kita lanjut masuk ke materi ya, Ren. Nih, SQL ini merupakan singkatan dari Structured Query Language atau bahasa query terstruktur. Ya, bahasa query terstruktur. SQL adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan memiliki struktur bahasa yang mudah dipahami dan memiliki struktur bahasa yang dipahami karena pengguna tidak perlu memikirkan cara untuk menampilkan atau memanipulasi data, melainkan cukup berfokus pada data apa yang perlu dimanipulasi. Nah, silakan untuk cara memasang MySQL di Windows ada di link ini, Ren. Coba silakan diketik dunia.com, pilih PHP. Kebetulan di sini saya udah buka. Udah ya. Nah, oke. Nah, ini di web ini sudah ada download, install, dan settingan awal MySQL-nya. Udah dibuka, Ren? Udah ya. Ya, ada dua cara, yaitu pertama MySQL diinstal secara standalone. Standalone itu jadi dia secara aplikasi, ya, secara dia berdiri sendiri. Terus langkah pertama itu download dulu MySQL-nya.
ada di websitenya ini, ya. Terus kalau sudah, langsung ikutin aja perintah-perintahnya yang ada di itu. Coba Ren dipraktekin. Nah, ini proses instalasinya. Ya, setelah download file MySQL selesai, kita akan mendapati berupa myinstallcommunity.msc. Nah, .msc ini yang diinstal ya, ya. Biasa kalau install tuh caranya gimana? Tinggal double klik aja ya. Double klik MySQL-nya. Konfirmasi hak sebagai administrator, silakan pilih yes. Nah, ini gambar-gambarnya. Langkah-langkahnya sudah dijelaskan di sini, ya. Di web ini. Nah, ini untuk konfigurasi awalnya. Setelah proses instalasi MySQL selesai, akan masuk ke menu konfigurasi. Jenah pertama untuk melihat adalah group replication. Nah, ini yang perlu dicetak yang ini, ya, yang standalone. Saya sini dulu. Nah, standalone atau classic MySQL replication. Nah, terus dipilih jendelanya, ya, pilih jendelanya. Setelah itu klik authentication method, pilih yang use. Nah, di sini udah ada contoh-contohnya ya, udah ada gambar-gambarnya untuk cara-cara instalasinya, tinggal dibuka. Nah, ini cara menguji instalasi MySQL. Ya, cara mengujinya. Kalau untuk mengujinya, kalau sudah sempurna, tinggal masuk ke menu start, kamu ketikkan MySQL command line client, dan klik start MySQL 86.8.0 command line client. Nah, jika sudah muncul seperti ini, ya, maka berarti MySQL kamu sudah terinstall, keren ya, dan sudah siap digunakan. Oke, selanjutnya yaitu cara menjalankannya sekarang. Ada dua, kita sebagai server dan kita sebagai klien. Ya, dalam menjalankan MySQL ini di Windows ini itu ada dua cara, yaitu dengan kita sebagai server dan kita sebagai klien. Ya, untuk tutorialnya silakan dibuka Ren, ininya juga, ya. Tutorialnya seperti itu. Saya buka dulu. Nah, ini tutorial MySQL sebagai server. Nah, ini arsitekturnya. Silakan dibaca-baca. Dan ini secara klien, ya. Ini secara klien berdasarkan penjalanan MySQL dengan MySQL.exe.
Ini langkah-langkahnya udah ada semua di website ini. Ya, kesimpulannya SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language atau bahasa query terstruktur. SQL adalah bahasa perorangan tingkat tinggi dan memiliki struktur bahasa yang mudah dipahami, dan cara menjalankan SQL cukup mudah. Nah, silakan Randy untuk soalnya bisa dicatat dulu untuk pertemuan yang hari ini. Nanti kita kumpulkan minggu depan. Apa yang dimaksudkan SQL? Sebutan perintah DML. DML itu data manipulation language, ya. Dan ini tugas tambahannya kan? Silakan dicatat. Buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai itu data dalam SQL. Tugas di dalam WhatsApp copy dan dihubungkan pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan, Pak? Kira-kira? Tidak ada Pak, karena cukup jelas Pak. Jelas ya? Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akan melanjutkan pertemuan di selanjutnya di minggu depan. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kehidupannya. Amin. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.